probably the most blatantly spiritual experience I've ever had. Okay, let me set up the backstory. So I have not been feeling well since yesterday. I don't know what's going on except that it's like full moon in Leo. So gue gak tahu kenapa aja gue nge-switch bahasa Indonesia bahasa Inggris. Anyway, jadi gue tuh pergi kan. Gue tuh okay. So I have not been feeling well since yesterday. Kayak maunya tuh gue nggak tahu kenapa gue capek banget gitu loh. Terus gue capek, gue pengennya rebahan, and I was stressed out for a bit. Like this week was this week and last week was kind of stressful a little bit, and then terus habis itu gue hari ini tadi gue bangun tuh rasanya masih capek, kayak nggak pengen ngapa-ngapain. Terus gue entah kenapa kayak gue mau potong rambut gitu, padahal gue belum gajian. Terus kayak rambut gue nggak enak sih, tapi sebenarnya kan kalau misalnya rambut lo nggak enak, pikiran lo pertama pasti keramas gitu kan. Itu gue kayak nggak tahu ngapain keramas, gue pengen potong rambut aja gitu. Setelah gue ingat ternyata gue terakhir kali potong rambut tuh sekitar 6 bulan yang lalu, which berarti ini emang udah waktunya gue potong rambut gitu kan. Terus gue tuh udah punya salon langganan, udah punya hairstylist langganan, tapi gue nggak tahu kenapa kayak nggak pengen aja gitu. Kayak gue coba deh lihat yang lain gitu. Terus adalah satu salon ini yang sebenarnya gue udah tahu udah lama, tapi nggak pernah gue belum pernah kesana. Gue cuma tahu ini kayaknya mahal gitu. Teman gue ada yang pernah potong di sana. Terus ya udahlah, intinya gue belum pernah. Terus gue kayak nggak tahu kenapa gue langsung pengen kesana. Terus gue bayar pakai apa anjir gitu kan. Terus ya ada sisi ya udahlah, harusnya minggu depan gue gajian, jadi ya udah deh berangkatlah gue. Mau berangkat, kepala gue tuh pusing gitu loh, kayak berat gitu. Gue ya iyalah, lu belum keramas ya, kepala lu berat gitu. Cuma kayak udah nggak enak, kayak kepala gue tuh berat penuh gitu. Dan nih gue berangkat lah ke salon ini. Terus tar dulu, gue WhatsApp si salonnya, terus gue bilang gini, apa namanya, gue bilang intinya gue mau booking gitu. Terus dia kasih 3 nama, terus gue pilih satu, terus baru gue bales. Terus si orang salonnya bales, ya yang spot terakhirnya udah baru aja kebuka gitu. Oh ya udah, yang satu lagi aja gitu. Walaupun pas gue lihat kayak jauh lebih mahal nih, tapi kayak udahlah gitu kan. Berangkat sampai ditanya mau potong kayak gimana, terus keramas. Gue tuh pas keramas gini, gue tuh sambil dikeramas ya, gue ngomongan, gue bisa ngomong dalam hati. Gue ngomong kayak, ya Tuhan, kalau lo nyuruh gue kesini, berarti ini gue paraphrase ya, kalau gue disuruh kesini berarti harusnya duitnya ada, dan mungkin lo kirim gue kesini emang ada maksudnya. Gue nggak tahu apaan, tapi biasanya sih ada tujuannya gitu. Jadi karena gue ikut lo aja, ya gue pasrah, duitnya pasti ada. Terus apapun yang lo bawa gue kesini pasti ada tujuannya. Dan gue tahu ya udahlah, intinya gue jalanin aja intinya. Nah, terus potong terus biasa kan si hairstylistnya nanya, tahu
dari mana gitu. Terus gue cerita, oh gue udah tahu lama gitu, tapi belum pernah kesini gitu. Emang taunya dari mana? Oh gue dulu kerjanya dekat sini, jadi gue waktu itu suka kalau gue misalnya mau ke salon gitu kan, gue nyari salon dekat sini, dekat kantor, biar bisa kabur bentar gitu. Terus kerjanya di sana gitu, kantornya di sana. Udah enggak, gue bilang gue sekarang ibu rumah tangga, gue bilang gitu. Terus dia nanya, gimana lo tadinya kerja terus jadi ibu rumah tangga, adjustmentnya gimana tuh, susah nggak gitu. Susah banget ya. Gue mulai cerita lah tentang anxiety, tentang depression, tentang postpartum depression, bla 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 gitu. Terus dia jadi ngomong, oh itu katanya ibu yang anxiety itu tuh bisa turun ke anaknya loh gitu. Anaknya tuh, bayinya tuh bisa merasa dari di dalam kandungan. Terus gue, oh iya gue tahu, gue bilang gitu kan. Terus gue ngobrol. Terus dia nanya soal parenting lah, terus gimana postpartum depression gitu. Terus dia nanya kalau anak dipukul menurut lo gimana gitu kan. Gitu ya, gue ngomong ya, gue jawab sesuai sama yang gue pikir aja gitu, nggak gue pikirin banget. Jadi gue gue langsung nyeplos aja gitu kan. Terus ada dia bilang, gue bilang gue tuh dulu anxiety-nya misalnya kalau misalnya gue ketemu sama orang, sebelum gue sampai ke tempatnya, gue tuh udah ngeplotting dulu gitu, kayak gue mau ngomong apa, gue mau bersikap seperti apa, kalau misalnya nanti ditanya kayak gini, gue mau jawab apa, kalau misalnya ada kejadian seperti ini gue mau gimana gitu. Kayak nggak penting sebenarnya, tapi yang gede ya gitulah, intinya hidup gue sebagai orang yang penuh anxiety. Terus dia bilang, kalau sekarang masih enggak gitu, sekarang masih diplottingin juga enggak, gue bilang gitu. Gue baru ngeh di situ sebenarnya, kayak oh ya gue dari tadi enggak ya, emang in general sekarang gue udah lebih nyeplos aja gitu sih kalau ngomong kan. Terus gue kayak oh ya udah dah. Terus habis itu gue ngapain lagi ya, gue ngobrol terus ngomong soal gue meditasi segala macam. Terus gue lupa exactly awalnya gimana, tapi nih ya gue bilang gue channeler, gue bilang gitu. This is the first time I ever said that I'm a channeler. Terus gue juga biasanya nggak pernah ngebahas soal kayak gini sama orang yang baru kenal gitu, yang baru ketemu tuh gue nggak pernah, kayak nggak pernah deh gue bring up kayak gitu selalu orang lain yang bilang. Terus dia kayak interested. Gue bilang, gue nggak tahu percaya enggak, tapi gue kayak gitu. Oh iya gue percaya gitu. Si nenek gue lagi nanya, terus gue jawab gitu kan. Terus sih bilang, lo tahu dari mana kalau lo tuh channeling, bukan lo taunya dari mana kalau lo lagi channeling. Terus bilang ya, kalau misalnya gue channeling biasanya kalau misalnya gue ada yang nggak gue omongin, gue sakit kepala. Gue bilang gue tadinya pakai tarot, gue bilang gitu. Tadinya pakai tarot, terus gue pakai tarot, terus sekarang udah enggak gitu. Taunya gue channeling adalah kalau waktu pas gue baca tarot sih, misalnya gue nggak menyampaikan pesan yang muncul di otak gue, biasanya gue sakit kepala, gue bilang gitu. Sampai akhirnya gue kalau udah gue sampein baru sakit kepala hilang gitu. Terus habis itu enggak, tapi lo taunya dari mana kalau channeling? Terus gue bilang, karena gue biasanya kalau channeling gue ngomongnya nggak pakai gue pikir gitu, nggak mikir. Terus gue kayak, gue baru ngeh, gue dari tadi ngomong sama dia tuh gue nggak mikir. Terus gue kayak, gue dari tadi channeling gitu loh kayaknya sih. Jadi kayaknya, terus gue disitu langsung, terus abis itu kan kayak dia mau nungguin rambut gue, pokoknya udah selesai motongnya yang part 1, terus dia mau lanjut lagi gitu.
tapi dia mesti nunggu rambut gue agak kering dulu. Terus gue tanya lah sama dia, terus dia bilang bentar ya, nanti ntar aku balik lagi gitu, biar setengah kering dulu rambutnya. Terus dia kan gue diem tuh ada kali 5 menitan gitu. Gue baru bener kayak oh iya nyet, gue nggak deh tadi gue ngomong sama dia, gue nggak gue pikirin gitu, kayak gue ceplos aja gitu. Wah gue kayak channel, terus gue kayak oh gue baru ngeh kenapa gue dikirim ke salon itu. Salon yang lebih mahal, yang terlihat waktu itu gue nggak tahu kalau misalnya lebih mahal, tapi dia terlihat lebih mahal daripada salon gue yang biasa. Dan kenapa harus saat ini gitu, kenapa harus hari ini banget. Ternyata dia tuh base-nya bukan di Jakarta, dia tuh kayak seminggu di Jakarta, terus gitu sisanya dia di kota lain gitu. Terus gue kayak, dan hari ini malam ini dia pulang. Terus gue kayak oh pantasan gue disuruh. Gue bener kayak, gue masih belum inget ya, gue masih belum inget doa gue pas gue lagi di Keramas itu. Gue kayak oh pantas gue disuruh kesini gitu kan. Kenapa dari sekian banyak, enggak sekian banyak, pilihannya cuma 2 buat gue. Terus oh pantesan gue kesini. Terus gue kayak oh gue kira kalaupun misalnya biasanya kan misalnya lo harus ke mana gitu, biasanya ada sesuatu yang mesti lo tahu gitu kan. Dan sekali ini gue kayaknya gue yang menyampaikan pesan buat dia gitu, karena dia cerita kan, dia suka meditasi juga, dan dia tuh sensitif sama energi. Tapi kalau misalnya dia lagi meditasi terus berasa kayak ada yang ngeliatin atau ada apa gitu, terus dia takut biasanya, jadi dia langsung nggak mau gitu, langsung berhenti meditasinya. Terus gue kayak ini tuh nggak pernah terjadi gitu loh sama gue, belum pernah kejadian sama gue sebelumnya. Kayak oke, gue kalau misalnya menyampaikan pesan pas gue baca tarot, ya pernah gitu, tapi yang nggak pernah benar-benar terpampang nyata. Gue langsung kayak oh ternyata tujuan gue disuruh ke sini tuh karena itu gitu. Terus gue kayak wah gue kayak amazed parah gitu, sampai sekarang juga masih amazed. Terus ya udah gitu, gue baru ketemu sama dia lagi sekitar 4 bulanan lagi lah kalau misalnya gue potong rambut. But that was really really cool, and gue suka banget sama haircutnya. So it's even, jadi kayak ya benar yang gue minta sesuai dengan doa gue adalah ya biar rezekinya ada. Gue cuma menjalankan tugas, terus potong